Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan, dan semoga kita dapat terus diberikan kesehatan untuk melewati pandemi corona ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Novia Kurniawati, mahasiswi Gizi Politeknik Kesehatan Semarang semester 3. Di sini, saya akan memaparkan beberapa informasi tentang lansia dengan tema isi piringku. Materi ini diambil dari hasil diskusi kelompok 12 yang beranggotakan Novia Kurniawati, Adora Luvena, Widya Trilestari, dan Dian Karimah. Lansia merupakan seseorang yang berusia 60 tahun ke atas, baik pria maupun wanita yang masih aktif beraktivitas dan bekerja, ataupun mereka yang tidak berdaya untuk mencari nafkah sendiri sehingga bergantung kepada orang lain untuk menghidupi dirinya sendiri. Disebut lansia karena seseorang telah melewati proses penuaan. Proses ini mempengaruhi kemampuan fungsional tubuh atau perubahan fungsi fisik, psikososial, dan kognitif, sehingga menjadi hal yang harus diperhatikan dalam proses pemeliharaan kesehatan pada lansia. Kualitas hidup lansia dipengaruhi oleh status gizi dan penyakit. Pada orang dewasa yang menua, asuhan gizi tidak hanya terbatas pada manajemen penyakit atau terapi gizi medis, tetapi meluas hingga fokus pada gaya hidup sehat dan pencegahan penyakit. Jika tidak menekankan pada pola makan yang sehat dan seimbang, serta memperbanyak aktivitas di golongan umur, maka pengeluaran biaya kesehatan sangat meningkat seiring dengan pertumbuhan lansia. Oleh sebab itu, tidak ada kata terlambat dalam menekankan peran gizi untuk promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Saat ini semakin banyak lansia yang ingin mengetahui informasi dan gizi dan kesehatan, serta ingin mengubah pola hidup untuk mempertahankan kemandirian dan meningkatkan kualitas hidupnya. Lansia sering membutuhkan bantuan dan memperbaiki perilaku perawatan diri. Mereka juga ingin mengetahui cara dan pola makan yang lebih sehat, beraktivitas secara aman, dan tetap mempunyai motivasi yang tinggi. Gizi berperan dalam 3 tipe pelayanan preventif. Secara primer, penekanan gizi untuk promosi kesehatan dan pencegahan penyakit dengan pola makan sehat dan seimbang bersama dengan aktivitas fisik dan sama pentingnya. Pencegahan sekunder meliputi pengurangan risiko, perlambatan progresi penyakit terkait gizi, dan mempertahankan fungsionalitas dan kualitas hidup. Fungsionalitas terkait dengan kekuatan dan mobilitas dipercaya sebagai suatu cara yang positif untuk kebugaran, disabilitas, dan kemandirian. Pada pencegahan tersier, manajemen atau asuhan pasien dan rencana pemulangan atau discharge planning sering melibatkan masalah nafsu makan dan mengunyah, modifikasi diet, dan keterbatasan fungsional. Kasus kompleks pada lansia sering dipengaruhi oleh masalah gizi, sehingga manajer kasus harus berkonsultan dengan dietitian. Dalam beberapa kondisi, dietitian akan berfungsi sebagai manajer. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi lansia antara lain: 1. Aktivitas fisik. Lansia akan mengalami penurunan aktivitas fisik. Penurunan aktivitas fisik pada lansia harus diimbangi dengan penurunan asupan kalori untuk mencegah atau menghambat kebutuhan penyakit degeneratif. Yang kedua, depresi dan kondisi mental. Depresi hampir dialami 12-14% populasi lansia. Perubahan lingkungan fisik, kondisi yang terisolasi, kesepian, dan berkurangnya aktivitas menjadikan lansia mengalami rasa frustasi dan kurang bersemangat. Akibatnya, selera makan terganggu sehingga secara tidak langsung dapat memicu terjadinya status gizi buruk. Yang ketiga, pengobatan. Bertambahnya usia identik dengan ketergantungan obat. Pada dasarnya, pengobatan dapat memberikan kondisi kesehatan dan
meningkatkan kualitas hidup. Tapi di lain pihak, pengobatan pun dapat mempengaruhi asupan kebutuhan gizi lansia. Efek ini timbul karena obat-obatan tertentu dapat mempengaruhi proses penyerapan gizi. Yang keempat, kemunduran biologis. Isi piringku merupakan salah satu panduan makan sehat yang bisa digunakan sebagai acuan sajian sekali makan. Panduan tersebut meliputi makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan yang bisa dikonsumsi masyarakat yang ingin menjaga berat badan yang sehat. Makanan pokok. Makanan pokok adalah pangan yang mengandung karbohidrat dan beragam sesuai dengan keadaan tempat dan budaya serta kearifan lokal. Misalnya, beras, jagung, singkong, ubi, talas, sagu, dan produk olahannya seperti roti, pasta, mie, dan lain-lain. Makanan pokok contohnya nasi dan penukarnya. 150 gram nasi sama dengan 3 centong nasi atau 3 buah sedang kentang atau sekitar 300 gram atau 1,5 gelas mie kering atau sekitar 75 gram. Kebutuhan karbohidrat pada lansia harus cukup sekitar 55-60% dari kebutuhan total. Lauk pauk sebagai sumber protein. Lauk pauk yang terdiri dari pangan sumber protein hewani dan sumber protein nabati. Lauk pauk hewani yaitu daging sapi, daging kambing, daging rusa, dan lain-lain. Unggas seperti daging ayam dan daging bebek. Ikan termasuk hasil laut, telur, susu, dan hasil olahannya. Sedangkan lauk pauk nabati seperti tahu, tempe, kacang merah, kacang tolo, kacang tanah, dan kacang hijau. Untuk kebutuhan kita dalam sehari, lauk pauk hewani 75 gram ikan kembung atau 2 potong sedang ayam tanpa kulit sekitar 80 gram. Lauk nabati 100 gram tahu sama dengan 2 potong sedang tempe atau sekitar 50 gram. Sayuran. Sayuran merupakan sumber vitamin dan mineral, terutama karotin, vitamin A, vitamin C, zat besi, dan fosfor. Sebagian vitamin mineral yang terkandung dalam sayuran berperan sebagai antioksidan. Beberapa sayuran dapat dikonsumsi mentah tanpa dimasak terlebih dahulu, sementara yang lain dapat dimasak dengan cara dikukus, direbus, dan ditumis. Contoh sayuran yaitu terong, ketimun, selada air, labu siam, rebung, kangkung, lobak, wortel, dan lain-lain. Contoh pemorsian sayuran dalam sehari yaitu 150 gram atau sekitar 1 mangkok sedang. Selanjutnya adalah buah-buahan. Buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin seperti vitamin A, vitamin B, vitamin B1, vitamin B6, dan vitamin C, mineral dan serat pangan. Sebagian vitamin dan mineral yang terkandung dalam buah-buahan berperan sebagai antioksidan. Contoh buah-buahan adalah melon, semangka, pisang, rambutan, salak, jambu air, duko, mangga, pepaya, belimbing, dan lain-lain masih banyak lagi. Contoh buah-buahan dalam kebutuhan kita sehari yaitu 150 gram pepaya atau 2 potong sedang sama dengan 2 buah jeruk sedang sekitar 110 gram sama dengan 1 buah kecil pisang ambon atau sekitar 50 gram. Lansia seperti kelompok lain yang dapat mengalami keadaan gizi lebih maupun kekurangan gizi. Kekurangan gizi pada lansia bersifat primer dan sekunder. Penyebab primer meliputi ketidaktahuan isolasi sosial, hidup seorang diri, baru kehilangan pasangan hidup, gangguan mental, gangguan fisik, gangguan indera, dan iatrogenik. Penyebab sekunder meliputi gangguan mengunyah, gangguan nafsu makan atau selera, malabsorpsi, obat-obatan, peningkatan kebutuhan zat gizi, serta alkoholisme. Ketidaktahuan dapat dibawa sejak kecil atau disebabkan oleh pendidikan yang sangat terbatas. Isolasi sosial terjadi pada lansia yang hidup sendirian, yang kehilangan gairah hidup dan tidak ada keinginan untuk memasak. Gangguan fisik terjadi pada lansia yang mengalami hemiparesi atau hemiplegia, artritis, dan gangguan mata. Gangguan mental terjadi pada lansia yang demensia dan mengalami depresi. Gangguan selera, mengunyah,
dan malabsorpsi terjadi sebagai akibat penurunan fungsi sistem pencernaan dan panca indera sebagai akibat penyakit berat tertentu, pasca operasi, iskemik dinding perut, dan sensitivitas yang meningkat terhadap bahan makanan tertentu seperti cabai, santan, lemak, tepung yang mengandung gluten tinggi seperti tepung ketan. Kebutuhan yang meningkat terjadi pada lansia. Keseimbangan nitrogen negatif dan katabolisme protein yang terjadi pada gangguan mengunyah, malabsorpsi, dan obat-obatan. Kondisi kekurangan gizi pada lansia dapat terbentuk KEP atau kekurangan energi protein kronik, baik ringan, sedang, maupun berat. Keadaan ini dapat dilihat dengan mudah melalui penampilan umum, yakni adanya kekurusan dan rendahnya berat badan lansia dibandingkan dengan berat badan baku yang ada. Kekurangan zat gizi lain yang banyak muncul adalah defisiensi besi dalam bentuk anemia gizi, defisiensi B1 dan B12. Kelebihan gizi pada lansia biasanya berhubungan dengan gaya hidup pada usia sekitar 50 tahun, dengan kondisi ekonomi yang membaik, serta tersedia berbagai bahan makanan siap saji yang enak serta kaya energi, utamanya sumber lemak. Terjadi asupan makanan dan zat-zat gizi yang melebihi kebutuhan tubuh. Keadaan kelebihan gizi yang dimulai pada awal usia 50 tahunan ini akan membawa lansia pada keadaan obesitas dan dapat pula disertai dengan berbagai penyakit metabolisme. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan badan yang sehat, ahli gizi merekomendasikan melalui pesan gizi seimbang untuk lansia, yaitu sebagai berikut. 1. Banyak makan sayur dan buah-buahan. Pilih sayur dan buah sebagai sumber kalium, serat makanan, kalsium, dan vitamin D. Makan berbagai macam buah terutama sayuran berwarna hijau, orange, serta kacang-kacangan. Biasakan mengkonsumsi makanan tinggi kalsium. Kalsium mengutamakan kesehatan dan kekuatan tulang dan gigi. Pada lansia, kepadatan tulang mulai berkurang sehingga berisiko menimbulkan pengeroposan tulang dan gigi. Lansia disarankan untuk mengkonsumsi makanan kaya kalsium serta vitamin D seperti ikan dan susu. Sering terpapar sinar matahari pagi juga dapat membantu mencukupi vitamin D aktif dalam tubuh. Yang ketiga, biasakan mengkonsumsi makanan berserat. Sembelit adalah salah satu masalah pencernaan yang sering terjadi pada lansia. Berkurangnya konsumsi sayur buah pada lansia menjadi salah satu faktor penyebab terkadang buah dan sayur keras atau terlalu berserat pada lansia kesulitan mengkonsumsi, sehingga membatasi lansia untuk mendapat asupan yang cukup. Selain buah dan sayur, lansia juga dapat mengkonsumsi produk whole grain yang juga tinggi serat. Serat penting bagi kesehatan lansia karena selain untuk pencernaan, serat juga berfungsi untuk mengelola gula dalam darah. Yang keempat, batasi mengkonsumsi makanan tinggi natrium. Yang kelima, mengkonsumsi air putih sesuai kebutuhan atau sekitar 1.500 sampai 1.600 ml per hari. Seiring dengan menurunnya usia, sistem dehidrasi pada lansia juga menurun sehingga lansia kekurangan cairan. Dehidrasi yang terjadi pada lansia dapat menimbulkan demensia dan mudah lupa. Selain itu, ketika kekurangan cairan, kadar natrium dalam darah akan meningkat sehingga meningkatkan risiko terjadi hipertensi. Malah, kelebihan cairan juga dapat memperberat kerja jantung dan ginjal. Sebaiknya lansia mengkonsumsi air sebanyak 1.500 sampai 1.600 ml atau sekitar 6 gelas atau 25 sampai 30 ml per kilogram berat badan per harinya. Ini lebih sedikit anjuran konsumsi air untuk orang dewasa yang sekitar 8 gelas per hari. Yang keenam, tetap melakukan aktivitas fisik. Kelenturan otot semakin berkurang seiring bertambahnya usia. Kekuatan otot sering terjadi pada lansia karena kemampuan otot untuk berkontraksi dan mengurangi lansia yang disarankan untuk melakukan aktivitas fisik ringan seperti berjalan santai, bersepeda, berkebun, yoga, senam untuk lansia.
Selain menjaga kelenturan otot, aktivitas tersebut dapat membantu kesehatan jantung dan kebugaran tubuh, kadar lemak dan tubuh. Yang ketujuh, batasi penggunaan lemak, gula, garam. Karena sistem kerja pencernaan bagi mereka yang sudah tua, maka pembatasan gula, garam, dan lemak sangat penting untuk menjaga kesehatan lansia. Mengkonsumsi gula, garam, dan lemak berlebih meningkatkan kemungkinan lansia mengalami hipertensi, hipertensi karena sistem yang berfungsi untuk membantu metabolisme gula, garam, dan lemak sudah tidak dapat bekerja sebaik sebelumnya saat masih muda. Berikut merupakan contoh makanan sehari yang dapat dikonsumsi oleh lansia, yaitu makan pagi, selingan pagi, makan siang, selingan sore, dan makan malam dapat dilihat dalam slide ini. Selain pesan gizi seimbang untuk lansia tadi yang sudah saya paparkan, lansia juga diharuskan untuk cuci tangan pakai sabun setelah melakukan aktivitas dan sebelum makan, aktivitas fisik selama 30 menit per hari, minum air putih sekitar 6 gelas sampai 8 gelas per hari. Maka dapat disimpulkan bahwa lansia memerlukan isi piringku untuk memenuhi kebutuhan seharinya. Isi piringku yang terdiri dari bahan makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan dapat membantu lansia untuk merealisasikan hidup yang lebih sehat. Selain itu, pesan gizi seimbang yang harus diperhatikan untuk lansia yaitu makan sayur dan buah. Biasakan mengkonsumsi tinggi kalsium seperti ikan dan susu. Biasakan mengkonsumsi makanan berserat. Batasi mengkonsumsi tinggi natrium. Minum air putih sesuai kebutuhan, yaitu 6-8 gelas per hari. Tetap melakukan aktivitas fisik. Batasi penggunaan lemak, gula, dan garam. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.